Bisa kita mulai langsung? Bisa kita mulai langsung untuk perkuliahannya. Silahkan, saya persilahkan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 disimak, nanti bisa kita buat sesi tanya jawab ya untuk menghidupkan diskusi kita. Silakan untuk kelompok 1, pada Risma Aulia Putri, saya persilakan untuk presentasi. Sudah, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang. Ada Maria, yang kedua Andi Asdianur, yang ketiga Andi Sridianti Sana, yang keempat saya sendiri di Aulia Putri, dan yang kelima Dinara Matika. Di sini saya akan berpresentasi tentang produksi obat yang baik. Dalam produksi obat yang baik atau CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penerapan CPOB dari terjadinya kesalahan dalam proses produksi obat sehingga tidak membahayakan manusia. Ruang lingkup CPOB. Yang pertama ada manajemen mutu, yang kedua personalitas, yang ketiga pembangunan dan fasilitas, yang keempat peralatan, yang kelima sanitasi dan higienis, yang keenam ada produksi, yang ketujuh pengawasan mutu, yang kedelapan inspeksi, gizi dan audit mutu, yang kesembilan penanganan keluh terhadap produk, penarikan kembali produk, yang ke-11 ada dokumentasi, yang ke-12 pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, yang ke-13 kualifikasi dan validasi. Yang pertama manajemen mutu adalah suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Aspek dari manajemen mutu saling terkait ialah konsep dasar pemastian mutu, CPOB, pengawasan mutu, dan manajemen risiko mutu. Yang kedua, personalia. Suatu industri farmasi bertanggung jawab menyediakan personil yang terkualifikasi dan dalam jumlah yang memadai. Semua personil harus memahami prinsip CPOB, aspek personalia, dan personil kunci, organisasi, kualifikasi, tanggung jawab, dan pelatihan. Yang ketiga, pembangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain, konstruksi, letak yang memadai, dan kondisi yang baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil terjadinya resiko keliruan dan kesalahan. Yang keempat ada peralatan. Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan kualifikasi dengan tepat, agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch. Yang kelima, sanitasi dan higienis. Ruang lingkup sanitasi dan higienis meliputi personil, pembangunan, peralatan, dan perlengkapan, bahan produksi serta wadahnya, bahan pembersih dan desinfeksi, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Yang keenam, produksi.
produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Yang ketujuh, pengawasan mutu. Memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya, mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur kelulusan. Yang kedelapan, inspeksi diri, audit mutu, dan persetujuan pemasok. Mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB dan menetapkan tindakan perbaikan yang diperlukan secara independen. Yang kesembilan, penanganan keluhan produk, penarikan kembali produk. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat harus dikaji dan teliti sesuai dengan prosedur tertulis. Yang ke-10, dokumentasi. Memastikan bahwa setiap personil menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci, sehingga memperkecil resiko terjadinya salah tafsir dan kekeliruan yang timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan. Yang ke-11, pembuatan analisis berdasarkan contoh. Menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak dibuat jelas tentang tanggung jawab dan prosedur kelulusan. Yang ke-12, kualifikasi dan validasi. Bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan, perubahan signifikasi terhadap kualifikasi, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk hendaknya divalidasi. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam produksi? Yang pertama ada pengandaan bahan awal. Yang kedua, pencegahan pencemaran silang. Yang ketiga, penimbangan dan penyerahan. Yang keempat, pengembalian. Yang kelima, pengolahan. Yang keenam, kegiatan pengemasan. Yang ketujuh, pengawasan selama proses produksi. Dan yang terakhir, karantina produk jadi. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Nanti tanya-jawabnya setelah kelompok 2 presentasi ya. Coba disiapkan PPT-nya kelompok 2. Bentar ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang mana akan menjelaskan mengenai cara produksi obat tradisional yang baik.
Filda, boleh digeser slide-nya? Filda. Belum tampil kan? Iya, belum berubah. Definisi dari CPOBTB sendiri adalah merupakan cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh dan bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku, yang mana terdapat dalam Kemenkes nomor 559 Menkes SK 10 1991. Lanjut, Phil. Selanjutnya ada personalia yang meliputi personalia ini adalah orang yang memproduksi, yang mana ketentuannya itu yang pertama, 1, sehat fisik dan mental, yang kedua, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugasnya, yang ketiga, mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan CPOTB. Phil. Selanjutnya apoteker, yang merupakan penanggung jawab teknis. Yang pertama, menyiapkan prosedur pembuatan dan pengawasan pelaksanaan proses pembuatan. Yang kedua, kebenaran bahan, alat, dan prosedur pembuatan. Yang ketiga, kebersihan pabrik. Yang keempat, keamanan dan mutu alat tradisional. Bangunan. 1. Bangunan didirikan di lokasi yang terhindar dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, memenuhi persyaratan higien dan sanitasi. Yang ketiga, memiliki ruangan-ruangan pembuatan yang rancangan bangunan dan luasnya sesuai dengan bentuk, sifat, dan jumlah OT yang dibuat, jenis dan jumlah peralatan yang digunakan, jumlah karyawan, serta fungsi ruangan. Peralatan. 1. Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi keamanan dan mutu OT. Yang kedua, rancang bangunan yang tepat sehingga dapat menjamin keamanan mutu dan keseragaman OT dari batch ke batch. Yang ketiga, ukuran dan kapasitas produksi yang sesuai dengan jumlah produksi dan luas ruangan. Yang keempat, letak sesuai, tidak mencemari dan mudah dibersihkan. Peralatan minimal. 1. Timbangan gram dan miligram. Yang kedua, mikroskop dengan perlengkapannya. Yang ketiga, alat gelas sesuai keperluan. Yang keempat, lampu spiritus. Yang kelima, bahan kimia dan larutan bereaksi sesuai keperluan. Yang keenam, literatur MMI, FI, dan EFI. Ini kayaknya. Selanjutnya, sanita dan higien. Yang pertama, pada setiap aspek pembuatan OT harus dilakukan upaya untuk menjamin kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Yang kedua, personalia, bangunan, peralatan, bahan, proses, pembuatan, pengemasan, dan setiap hal yang merupakan sumber pencemaran produk. Selanjutnya, pengolahan dan pengemasan. Yang pertama, bahan baku dan bahan pengemas harus memenuhi persyaratan yang berlaku, yang mana ada pengujian berkala. Yang kedua, validasi proses dan validasi ulang. Yang ketiga,
tidak pencemaran fisik, kimia, atau jasa training. Yang keempat, nomor kode produksi, yaitu kemudahan penelusuran kembali, pengolahan, hindari kontaminasi silang. Pengawasan mutu. Yang pertama, dilakukan agar OT yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Yang kedua, dilakukan terhadap bahan baku, bahan pengembang, proses pembuatan, produk rumahan, dan produk jadi. Inspeksi diri. Yang pertama, inspeksi diri secara berkala harus dilakukan agar rangkaian pembuatan selalu memenuhi CPOTB. Yang kedua, kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pembuatan harus diperbaiki. Selanjutnya, dokumentasi. Yang pertama, instruksi yang menyangkut pembuatan obat tradisional harus dilakukan secara tertulis dengan jelas. Selanjutnya, sistem dokumentasi harus dapat menggambarkan riwayat lengkap setiap tahap kegiatan sehingga dapat ditelusuri kembali produk dari setiap batch yang dikehendaki. Penanganan terhadap hasil pengamatan produk di peredaran. Yang pertama, keluhan dan laporan masyarakat yang menyangkut keamanan mutu dan hal-hal lain harus diperiksa, dievaluasi, dan ditindaklanjut. Yang kedua, OT yang terbukti menimbulkan efek samping yang merugikan atau mutu dan keamanan tidak memadai lagi harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Sorry, tadi siapa yang presentasi ya? Rindi, Bu. Rindi. Oke. Rindi. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Saya pikir ini terlalu simpel ya isinya dua-duanya PPT-nya. Jadi dari saya dulu, oke? Teman-teman, untuk kelompok 1, sebenarnya saya berharapnya ada penjabaran detail terkait setiap aspek dalam CPOB. CPOB ya, CPO ya, cara produksi obat yang baik. Jadi detail terkait misalnya konsep ruangannya seperti apa, bangunannya, standarnya seperti apa, terus alur pelayanannya seperti apa. Oke, saya mau tanya dulu untuk kelompok 1. Tadi sudah dijabarkan tentang cara pembuatan obat yang baik. Aspeknya sudah hampir, saya pikir kalau untuk obat tradisional sama obat produksi obat itu bedanya, nanti kita bahas bedanya apa. Yang saya mau tanyakan adalah di standar CPOB, kalian pakai standarnya yang mana? Standar apa? Kelompok 1. Standar yang kayak gimana maksudnya, Bu? Untuk Kalian dapat materinya dari mana? dari panduan CPOB. Panduan CPOB. Oke. Apakah di sana dijabarkan atau tidak di setiap aspek itu? Dijabarkan. Berarti dari yang pertama deh, aspek pertama. Boleh tolong Hilda dibukakan slide yang pertama, kelompok pertama. Pakai standar tahun berapa, teman-teman kelompok 1? Oke. Oke. Ruang lingkup ya, ruang lingkup CPOB. Tolong di awal lagi. Oke, ruang lingkup CPOB itu manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi,
Nah, saya mau tanya di bagian inspeksi nih. Menurut tahapan inspeksi di CPOB itu gimana? Tahapan inspeksinya. Boleh ditampung dulu deh. Saya dulu ya nanya ya. Tahapan inspeksinya di CPOB seperti apa? Terus apakah ada penjelasan di CPOB terkait tentang tata letak bangunan dan fasilitas? Ya, nanti dijawab ditampung sama pertanyaan yang lain. Oke. Untuk kelompok 2 boleh mengajukan pertanyaan kelompok 1? Bu. Izin masuk. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 yang materinya mengenai cara produksi obat yang baik. Sebentar, atas nama siapa yang nanyanya? Atas nama Filianti, Bu. Oh, Filda, oke. Nanti kalau mau nanya, sebutkan nama ya. Oke, silakan Filda. Ini yang CPOB kan kalau misalnya mau diumpamakan itu sama seperti undang-undang kalau misalnya dalam negara kita. Nah, ini kapan sih dibuatnya CPOB dan pada saat pengembangannya itu apakah ada amandemen-amandemen yang terjadi? Saja. Terima kasih. Oke, yang lain. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan sebutkan namanya. Nama saya Silviana Dewi dari kelompok 2. Ingin bertanya untuk kelompok 1. Kan tadi untuk pembuatan obat yang baik, itu ada personalia atau orang yang membuat obat itu sendiri. Jadi, ketentuan atau syarat-syarat apa aja yang dibutuhkan personalia untuk membuat obat yang baik dan benar. Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangkah, Silvi, pertanyaannya? Oke. Dalam pembuatan obat itu pasti ada orang yang membuat obat, yaitu personalia. Nah, syarat dan ketentuan dari personalia itu tadi untuk membuat obat itu apa aja gitu, atau skill dari personalia itu tadi. Oke, baik, terima kasih. Silakan yang lain mau nanya lagi. Sudah? Oke, sambil nunggu kelompok 1 ngejawab, teman kelompok 1 boleh mengajukan pertanyaan balik ke kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 1 kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, saya dulu ya. Karena tadi saya nanya di kelompok 1, saya juga mau nanya di kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2, saya mau tanya. Setelah ada penjabaran beberapa tadi di kelompok 1 dan kelompok 2, menurut kalian perbedaan pedoman cara pembuatan obat yang baik dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik itu yang paling mendasari dalam perbedaan itu apa?
Jadi yang perbedaannya terletak di mana gitu ya, di ruang lingkupnya kah atau di bagian yang mana? Oke, yang lain boleh tanya yang kelompok 1. Kelompok 1 nggak ada pertanyaan. Apa saya kasih waktu ya 10 menit untuk kelompok 1 menjawab. Nanti baru kelompok 1 konsen untuk menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Gitu ya. Gitu aja, gimana teman-teman? Iya, Bu. Ya, oke. 10 menit dari sekarang, oke? 14.20 nanti silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setelah itu baru kita ngajukan pertanyaan yang untuk kelompok 2 gitu ya. Oke, 10 menit. Ibu, Ya, gimana? boleh minta itu Kak ulang pertanyaan Ibu yang habis infeksi CPOB, habis itu pertanyaan kedua itu apa Bu? Gimana? Yang kan pertama itu tahapan infeksi CPOB seperti apa? Terus pertanyaannya selanjutnya itu apa Bu? Ini tadi, apa ada standar dalam penataan ruangan dalam produksi obat? Kan tadi cuma menjelaskan tentang penataan atau fasilitas ya. Nah, ada standar tersendiri atau enggak? Atau cuman ya standarnya ya sesuai dengan pemerintah, sesuainya itu seperti apa gitu loh. Tata letaknya. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum, izin masuk, Bu. Ya, silakan. Ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Stridianti Rukmana dari kelompok 1, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Oke, boleh. Saya ingin bertanya tentang pengawasan mutu, Bu. Mengapa pengawasan mutu harus memenuhi persyaratan? Baik, terima kasih. Kelompok 2 sudah dicatat pertanyaan dari Andi. Sudah Bu. Oke. Nanti dijawabnya ya setelah kelompok 1 menjawab pertanyaan. Masih kita tunggu 10 menit, 8 menit lagi deh. Ibu bisa menjawab pertanyaan Ibu yang untuk Gimana? kelompok 2. Nanti aja, biar agak teratur jadi nggak tumpang tindih. Ya? Oke. Biar kelompok 1 juga nggak deg-degan ini jawab pertanyaan.
Ibu, Ya, izin menjawab pertanyaan Ibu yang tentang infeksi inspeksi. ya, infeksi diri CPOB. Nah, Sini saya oke. jawab. Ini Boleh. atas pemahaman saya ya, Bu. Jadi Mm-mm. infeksi diri itu merupakan evaluasi dari setiap aspek produksi. Apakah produk itu memenuhi ketentuan CPOB dan mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB tersebut. Dilakukan secara rutin atau pada situasi khusus, misalnya dalam hal penarikan kembali obat atau penolakan obat secara berulang. Maka diperiksa kembali apakah ada yang salah dalam produksi tersebut. Oke. Di pada CPOB itu dibuat instruksi tertulis dalam setiap aspeknya yang berisi standar persyaratan minimal. Oke. Standar persyaratan minimal itu apa? Standar persyaratan minimal Ada yang bisa bantu jawab temannya? Atau kelompok 2 ada yang bisa bantu jawab karena kan kurang lebih ya masalahnya. Tahu enggak? Mungkin bisa diulang Bu pertanyaannya Bu. Biar kelompok Tadi standar. Jadi saya gini deh, kita bersederhanakan. Ada inspeksi diri dan audit mutu. Itu tuh aspek yang seperti apa dalam CPOB. Terus kan tadi katanya saya mau tanya sama kelompok 1. Dari semua aspek atau ruang lingkup dari CPOB, menurut kalian yang paling penting itu apa? Gitu loh. berarti Bu dari aspek personalia, peralatan, bangunan itu sama yang lainnya itu mau dipilih mana yang paling berpengaruh ya Bu? Paling penting menurut penting. kalian loh ya. Boleh deh, siapa aja deh jawab. Kelompok 1, kelompok 2 boleh. Karena kan general ya, ini sudah hampir dua-duanya membahas hal yang sama. Yang saya harapkan sih teman-teman bisa diskusi di sini gitu loh. Jadi nggak pada bingung, nggak harus benar jawabnya. Yang penting ada yang kita diskusikan. Nanti kalau nggak bisa jawab ya akan saya jelaskan. Gitu. Kalau bisa jawab pertanyaan yang lain ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya nggak usah dijawab dulu, nanti biar saya jelaskan. Ibu, Ya, coba saya izin menjawab, tapi kalau salah nggak apa-apa ya Bu? nggak apa-apa. Saya kalau diskusi di kelas saya nggak harus benar jawabnya. Yang penting kalian bisa mulai terbentuk pola pikir secara sistematis terkait materi yang kita bahas. Jadi nggak perlu benar atau enggak. Yang penting kalian tahu, oh kita ngebahas ini, mungkin arahnya ke sini. Nggak apa-apa, namanya belajar kan nggak harus benar.
Silakan, boleh. Ajukan segala pendapat yang menurut kalian itu benar. Nanti kalau salah bisa saya benarkan. Kalau menurut saya itu yang paling terpenting dari ruang lingkup CPOB itu personalia ya Bu, orang yang membuat obat dengan baik dan benar. Tapi kalau bukan pembuatan yang tradisional mungkin bisa peralatan Bu, Bisa. Kenapa tuh? karena kan kalau misalnya bukan orang yang buat itu alat-alat yang canggih Bu, karena sekarang kan modern. Oke, bisa. Menurut siapa nih? Menurut Silvi Bu. Oke, Sylvie bilang personalia kalau di CPOB, kalau di CPOTB alat dan bahan gitu ya. Oke, ada pendapat yang lain nggak? Kebalik Bu, kalau yang CPOB itu peralatan, kalau Oke, yang CPTOB itu personalia. oke. Ada pendapat yang lain? Saya Bu mungkin ada perbedaan sedikit Bu. Boleh, Hilda, silakan. Saya mengambil dari CPOTB dulu Bu. Kalau misalnya dari saya Bu, yang paling penting itu ada paling penting itu karena tadi sudah disebutkan oleh Silvi yang personalia, jadi saya mengambil dari peralatannya Bu. Karena peralatan itu kan terkontaminasi langsung sama obat yang akan dibuat Bu. Dan saya juga sangat mementingkan dari sanita atau higienisnya dari pembuatan itu Bu. Karena kan kalau tradisional itu kan pasti alatnya belum canggih ya Bu. Kehigienisannya itu mungkin masih dibilang kurang, dan itu yang paling penting yang harus diperhatikan Bu. Oke, gimana? Coba diulangin. Kalau yang CPOB, CPOTB, Hilda, menurut Hilda alat. Itu Bu, peralatan sama kehigienisan Bu. Kalau misalnya di CPOB itu mungkin dari peralatan dan personalianya Bu. Oke, ada yang lain nggak? Ini 13 orang boleh mengajukan pendapat masing-masing loh. Nanti kalau sudah semua baru saya bilang menurut saya. Nggak ada. Yang lain gimana? Kelompok 1, ayo jawab pertanyaan yang lain boleh. Nanti di akhir akan saya bahas deh. Assalamualaikum, Ibu. Saya Ya. mau dengan Asmaria, saya mau menjawab pertanyaan Ibu. Tadi kan ada juga bertanya tentang tata letak dan bangunan. Oke. Di tata letak dan bangunan ini masuk di kategori bangunan dan fasilitas. Jadi bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik. Untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar, tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya keliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang menurunkan mutu obat. Oke. Jadi pokoknya ada desainnya lah ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Sudah, itu aja. Ada lagi pertanyaan yang lain nggak? Tadi kayaknya ada 3 pertanyaan apa 2 gitu dari teman-temannya. Ya, yang lain bisa bantu jawab. Yuk, kelompok 1, ada pertanyaan yang lain tadi, silakan dijawab dulu.
Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Saya izin menjawab soal dari kelompok 2 yang soalnya tentang persyaratan, syarat dan ketentuan dari CPOB. Persyaratan dan ketentuan dari CPOB adalah semua proses pembuatan obat dijabarkan dengan jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tahap proses yang kritis dalam pembuatan, pengawasan proses, dan sarana penunjang serta perubahannya yang signifikan divalidasi. Tersedia semua sarana yang diperlukan dalam CPOB termasuk personil yang terkualifikasi dan terlatih, bangunan dan sarana dengan luas yang memadai, peralatan dan sarana menunjang yang sesuai, bahan, wadah, dan label yang benar, prosedur dan instruksi yang ditujui, dan tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai. Sudah? Bagaimana kelompok 2? Sudah terjawabkah? Atau ada sanggahan? Ian, kamu jawab pertanyaannya siapa? Andi tadi ditanya jawab pertanyaannya siapa? Lupa, Bu. Tadi pertanyaan tentang apa? Tentang syarat dan ketentuan pembuatan CPOB. Ada yang nanya itu enggak tadi, teman-teman yang lain? Yuk disimak. Kalau pertanyaan saya itu, Bu, persyaratan dari personalia itu tadi, Bu, kayak skill personalia itu apa aja? Oh ya, berarti kurang spesifik ya Andi jawabnya. Jadi Sylvia kan yang nanya deh. Sylvie nanyanya terkait tentang syarat personalia itu apa di CPOB. Itu deh Iya, Bu. simpelnya. Jadi apa menurutnya Andi Stridian? Ibu, Ya. izin menjawab pertanyaannya Dian. Berarti pertanyaannya Sylvie belum dijawab ya? Belum spesifik dijawab ya? Oke, lanjut pertanyaannya sama pertanyaan siapa? Dian. Oke, tentang tentang apa? Mengapa pengawasan mutu harus memenuhi persyaratan? Mengapa? Coba bisa diulangi pertanyaan. Mengapa pengawasan mutu harus memenuhi persyaratan? Oke, ini pertanyaan kelompok 1. Iya, Bu. Kelompok 2, kelompok 1 kan ya? Pertanyaan ya. Dari kelompok 2 ke kelompok 1 kan? Iya. Iya, benar? Oke, silakan dijawab. Siapa yang jawab ini? Ikulan dari Bu. Oke, ikulan dari mau jawab pertanyaannya Dian. Oke. Nah, tugas dari pengawasan mutu itu yang mengawasi mutu obat yang beredar. Kenapa harus sesuai dengan persyaratan? Karena kalau tidak sesuai dengan persyaratan itu bisa melenceng. Misalnya nih, kalau ada obat yang efeknya menimbulkan masalah, nah dengan membuat pengawasan sesuai persyaratan itu bisa jadi panduan pengawasan mutu itu. Oke. Gimana? Siapa tadi nanya? Tridianti ya? Iya. Oke, Tridianti nanya. Sudah terjawabkah pertanyaannya?
Ini kelompok tadi siapa yang jawab? Ike kelompok 2 ya. Iya, Bu. Kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Sri Dianti. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh kelompok 2 menjawab. Sudah terjawab nggak Sri Dianti? Soalnya si Sri Dianti juga lagi sibuk mau jawab pertanyaannya si Silvi nih. Gimana? Dia. Iya, Bu. Oke, terjawab ya. Ya, oke. Untuk pertanyaannya Silvi udah bisa dijawab. Tadi juga Filda nanya, belum dijawab ya, kelompok 1. Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Yang lain, Andri, Asmaria, ini mana suaranya nih? Ibu, permisi. Ya, Saya Maria ingin menjawab pertanyaannya Fildayanti. oke, silahkan. Pada tahun 1984, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Kemenkes tentang pembentukan panitia penyusun pedoman CPOB, serta tahun 1986 mengeluarkan Kemenkes tentang pembentukan panitia penyusunan paduan operasional CPOB. Pada tahun 1988 untuk pertama kalinya CPOB diterbitkan. Jadi CPOB ini ada pada tahun 1988. Kemenkes tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik yang sering disebut juga CPOB 1988 pada tahun 1989 dikeluarkan keputusan Dirjen POM tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik pada industri farmasi agar pedoman tersebut dapat ditetapkan secara efektif di industri farmasi. Oke, gimana? Filda sudah terjawab? Berarti ada sebuah rapat atau pembentukan khusus oleh Kemenkes untuk penyusunan pedoman ini, sehingga diterbitkan pedoman ini yang disampaikan oleh siapa tadi? Maria. Risma, bahwa terbitlah pedoman cara pembuatan obat yang baik itu atas dasar pembentukan dari Kemenkes terkait kepanitiaan lah ya, gitu ya, Maria ya. Iya, Bu. Gimana Filda, ada sanggahan? Tadi itu kan penerbitannya tahun 1988. Tadi juga saya bilang, saya bertanya tentang apakah ada amandemen atau kayak perubahan setiap tahun. Oh, perbaharuan. Jadi CPOB ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan akan berubah mengikuti perkembangan teknologi dalam bidang farmasi. Jadi dia bakal berubah tergantung dengan apa saja teknologi dalam bidang farmasi yang berkembang saat ini. Jadi akan terus berubah, akan terus direvisi sesuai dengan kondisi atau alat-alat atau personalia atau keadaan negara gitu ya. Iya, Bu. Oke. Sudah ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau enggak saya coba masuk beberapa materi membahas tentang kurang lebih sama yang Pak kalian bahas tadi. Memperjelas gitu. Sudahkah? Ibu, pertanyaan Ibu tadi belum dijawab, Bu, dari kelompok. Oke, pertanyaan saya belum dijawab. Iya. Ini saya mau jawab pertanyaan Ibu. Boleh. Oke, silakan. Siapa namanya? Nadia Eka. Nadia Eka mau jawab pertanyaan saya. Oke. Perbedaan CPOB dan CPOBT yaitu CPOB merupakan pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi untuk menjamin mutu obat yang diproduksi. Sedangkan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui dunia internasional. Salah satu contohnya yaitu di bagian prinsipnya. Kalau prinsip di CPOB, peralatan yang tersedia bertujuan untuk mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. Kalau CPOTB
Peralatan untuk pembuatan obat tradisional hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat tradisional terjamin sesuai desain. Itu, Bu. Oke, jadi antara alatnya yang aspek alat ya. Iya. Jadi oke. Jadi berarti aspeknya yang lain kurang lebih sama ya. Ada juga perbedaan-perbedaannya kalau di desainnya. Terus kalau pemasangan dan penempatannya, CPOB dalam satu ruangan hanya boleh ada satu atau satu set peralatan untuk satu produk agar tidak terjadi pencemaran silang. CPOTB dalam satu ruangan boleh ditempatkan lebih dari satu set peralatan, ditempatkan sedemikian rupa untuk memperkecil kemungkinan pencemaran silang dan untuk memberikan keleluasaan kerja serta mudah dibersihkan. Itu, Bu. Oke. Jadi lebih ke alat sama peralatannya gitu ya. Ya. Untuk aspek yang lain kurang lebih sama. Iya, ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak saya coba untuk memperjelas. Saya boleh nambahin sedikit. Boleh. Siapa mau nambahin? Dina, nambahin tentang jawaban pertanyaannya Silvi tentang personalia. Oke, bentar, suaranya putus-putus. Mana? Halo? Iya, bisa diperjelas suaranya nggak? Bisa. Ini siapa yang jawab? Dina. Dina. Mau nambahin sedikit tentang pertanyaannya Silvi yang masalah personalia. Oke. Jadi itu dalam industri farmasi penerapan CPOB itu harus memiliki struktur organisasi di mana personalnya harus memahami tentang prinsip CPOB itu seperti apa dan memahami masing-masing tanggung jawabnya dalam tugasnya itu sendiri. Personalianya mendapatkan pelatihan awal dari industri farmasi tersebut. Halo, Dina? Sudah? Sudah, Bu. Oke, gimana Silvi? Sudah bisa terjawab nggak pertanyaannya Silvi tadi? Saya mau nambahin dikit ya, Bu. Boleh. Jadi personil atau orangnya itu harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Jadi mereka tuh harus dalam keadaan sehat dan mampu menangani tugas yang dibebankan. Oke. Jadi personalia itu lebih kepada personal orangnya mampu atau tidak bekerja sesuai dengan pedoman ya. Iya, Bu. Saya juga, Bu. Skill dan hard skill semuanya juga harus dikembangkan. Oke. Bu, Bu izin Ya. masuk Boleh, Andri, gimana? menjawab pertanyaan Silvi tentang personalia. Oke. Dia harus bertanggung jawab menyediakan personal yang sehat dan terkualifikasi dalam jumlah yang memadai agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Itu tadi sudah disebutkan, Andri. Oh, sudah. Iya, sorry. Boleh, nggak apa-apa, Andri, lanjutkan. Sudah? Sudah apa masih ada lagi? Sudah kayaknya, Bu. Oke, sudah. Ya, saya nggak share screen ya, soalnya filenya juga kurang lebih kayaknya panduannya sama seperti kalian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama yang akan saya sampaikan, presentasi kalian hari ini cukup baik.
Tapi alangkah lebih baiknya nanti diperbaiki lagi untuk konsep presentasi itu mengutarakan poin-poin kemudian dijelaskan. Jadi kalian paham, oh ternyata ruang lingkup dari CPOB, CPOTB itu seperti ini poinnya. Nanti kalian kembangkan dengan bahasa sendiri untuk artinya ketika kalian mengembangkan suatu presentasi dengan bahasa kalian sendiri, itu bisa menunjukkan bahwa kalian tersebut paham tentang materi yang kalian bawakan, gitu ya. Nah, tujuannya kenapa sih Bu kita harus belajar tentang CPOB, CPOTB? Ruang lingkup seorang apoteker adalah bekerja di industri farmasi. Nah, di mana industri farmasi itu erat kaitannya dengan panduan cara pembuatan obat yang baik dan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ya, jadi apa sih yang membedakan keduanya? Kurang lebih sama. Apa yang dibahas itu sama. Tetapi yang membedakan adalah tadi sudah kurang lebih dijabarkan ya oleh temennya, salah satu temennya, katakan bahwa beberapa ada perbedaan dari alat, kemudian dari standar alat dan lain-lain. Tapi dari aspek yang lain, ruang lingkup personalia, manajemen mutu dan yang lain-lain itu kurang lebih sama. Tujuannya apa? Karena kenapa dibedakan Bu? Obat sama obat tradisional. Karena kalau untuk CPOB biasanya untuk produksi obat-obat sintetis, obat-obat yang seperti paracetamol, bukan obat tradisional yang bukan berbahan dasar tanaman obat berkhasiat. Tetapi untuk cara pembuatan obat tradisional yang baik itu dia bahan untuk mengatur cara produksi obat tradisional yang baik. Nah, bedanya apa? Dari proses produksi. Misalnya untuk obat-obat di CPOB yang diatur adalah produksi bahan baku obat atau produksi obat. Jadi kalau di CPOB itu ada dua yang dibahas. Bahan baku, kalau boleh nanti teman-teman cek lagi, yang difokuskan dalam pedoman cara pembuatan obat itu adalah bahan baku obat dan obat. Bedanya apa? Bahan baku obat itu adalah bahan baku tunggal. Jadi misalnya produksi industri farmasi yang membuat bahan baku paracetamol, ya dia hanya membuat proses untuk pembuatan paracetamol tunggal. Jadi dia itu bahan baku. Kalau misalnya obat, misalnya Panadol, merek obat salah satu Panadol. Nah, di Panadol ekstra misalnya, ada kafein dan paracetamol. Nah, itu baru produksi obat. Nah, obatnya itu karena ada campuran bahan-bahan yang lain. Gitu. Kalau bahan baku ya, misalnya talkum aja, gitu, bahan tambahan obat saja, atau hanya bahan dasar obatnya paracetamol saja, gitu. Bukan obat, itu bahan baku. Nah, kalau misalnya obat, ya tadi misalnya ada mereknya amlodipin. Amlodipin nggak cuma amlodipin, isinya ada pengikatnya apa, nanti pengerasnya apa di tablet tuh. Nah, tujuannya di sana. Jadi kalau yang diatur oleh cara pembuatan obat yang baik adalah bahan baku obat atau obat, ya sifatnya sintetis. Jadi bahan kimia. Tapi kalau di cara pembuatan obat tradisional yang baik, itu adalah bahan yang dimulai atau yang dasarnya adalah tanaman obat. Misalnya, kalau saya pernah ke industri jamu di Semarang, bahan baku itu dimulai dari tanaman segar atau tanaman kering. Jadi basicnya itu udah beda. Jadi kalau pembuatan obat itu dari bahan-bahan sintesis, kalau bahan tradisional sudah jelas dari tanaman berkhasiat. Dimulai misalnya dari serbuk kering, boleh simplicia kering juga ada. Jadi tergantung memproduksinya dari bahan apa. Gitu. Jadi kenapa teman-teman harus mempelajari pedoman ini? Setidaknya teman-teman pernah melihat, teman-teman pernah tahu, oh ketika teman-teman nanti sudah bekerja di industri obat tradisional atau obat
industri farmasi, yang jadi patokan teman-teman sudah tahu, oh saya sebagai apoteker yang harus saya pelajari, yang paling mendasar harus saya tahu adalah pedoman cara pembuatan obat. Ya, kalau di industri farmasi, pedoman cara pembuatan obat yang baik CPOB. Kalau di industri misalnya industri jamu atau industri produksi obat tradisional, ya CPOTB gitu. Standarnya beda-beda gitu karena dari bahan bakunya sudah berbeda gitu. Aspeknya yang dipelajari ya hampir sama. Tidak banyak perbedaan. Nah, terus tadi yang kedua saya tadi kan nanya apa sih yang paling penting dalam aspek ruang lingkup dari CPOB tadi itu, dari pedoman-pedoman yang sudah kita pelajari. Kalau menurut saya pribadi yang paling penting adalah inspeksi diri. Ya, inspeksi diri dan audit mutu. Kenapa? Ketika aspek ini atau ruang lingkup ini paling penting karena mereka adalah salah satu tim yang menjamin bahwa setiap proses dalam produksi obat atau obat tradisional itu masih dalam kondisi baik, masih dilaksanakan sesuai dengan standarnya. Jadi inspeksi diri ini kalau teman-teman misalnya teman-teman belum paham ya, maksudnya bayangannya seperti ini. Jadi setiap aspek yang dilakukan di produksi di industri itu, misalnya dari pengolahan obat, pemesanan bahan baku, kemudian sampai pencampuran obat, setelah itu obat di packing, sampai kemudian obatnya itu diambil sampling. Nah, tahap-tahapan itu dengan adanya inspeksi diri atau audit mutu ini, aspek inilah yang menjaga bahwa setiap obat yang dihasilkan oleh industri tersebut itu terjamin mutunya. Jadi menjaga konsistensi dari mutu setiap aspek yang lain. Gitu. Mau personalia juga tetap diinspeksi, kemudian komplain, manajemen, alat, semua dilakukan inspeksi diri. Tujuannya untuk menjaga mutu dari obat yang dihasilkan dalam industri. Paham ya? Ada yang sepakat atau nggak sepakat sama saya? Kalau saya, menurut saya ya inspeksi diri. Gitu. Ya, oke. Kemudian tujuannya kenapa sih Bu? Kita harus tahu ini. Ya tadi, terkait tentang peran kita sebagai seorang apoteker. Apalagi nanti kita bekerja di industri. Yang harus paling kalian tahu adalah pedoman-pedoman ini. Setidaknya tahu, oh ternyata pedoman ini yang mengatur tentang personalia, yang mengatur tentang manajemen. Manajemennya detailnya seperti apa? Berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya mau tanya tadi kan, apakah ada aturan dari pedoman tersebut terkait tentang ruang lingkup atau tata letak ruangan? Sebenarnya ada. Desain. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah bekerja, nah terus kita tahu dari mana nih desain? Nah, desain seorang apoteker yang bertanggung jawab dalam proses produksi, dia harus paham alur produksi obat. Jadi dia harus paham alur produksi obat dan harus paham detail terkait aspek-aspek yang berkaitan tentang produksi obat. Apa aja aspeknya? Yaitu tadi alatnya seperti apa, alur ketika kita belajar tentang, oh ternyata seperti ini alur produksi. Dari ruang satu ke ruang yang lain.